Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Kembali lagi bersama saya Dr. Gita Dwi Desyani dalam program acara ASI, Aku Sayang Ibu, persembahan Hospital TV Sultan Agung. Seperti biasa, izinkanlah saya untuk salam sapa terlebih dahulu. Kami mengucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu pengunjung Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang maupun di Banjarbaru yang saat ini sedang berkunjung di Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Tidak lupa kami sapa Bapak Ibu pasien Rumah Sakit Islam Sultan Agung yang saat ini sedang menjalani pengobatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Kami mengucapkan semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan pengobatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung maupun di Sultan Agung Semarang maupun di Banjarbaru. Dan tidak lupa kami sapa Bapak Ibu karyawan dan karyawati Rumah Sakit Islam Sultan Agung yang saat ini sedang bertugas. Semoga diberikan kesehatan selalu dan juga diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya hari ini. Baik pemirsa, tema kali ini kita akan membahas tentang stimulasi tumbuh kembang anak. Namun sebelumnya, bagi pemirsa dimanapun Anda berada, kami mengingatkan kembali bahwa acara ini ditayangkan secara live streaming di Instagram RSI Sultan Agung Semarang dan juga RSI Sultan Agung Banjarbaru, serta channel YouTube kami RSI Sultan Agung Semarang. Jadi dari sekarang sudah bisa mulai dikumpulkan ya, pertanyaan-pertanyaan, bisa ketikkan pertanyaan di Instagram maupun di channel YouTube. Nanti kita akan membahas bersama-sama dengan narasumber khusus hari ini ya pemirsa. Sebagai orang tua tentunya harapan yang utama adalah melihat si kecil ini tumbuh besar dan juga sehat. Memastikan kebutuhan nutrisi anak terpenuhi dengan baik itu memanglah penting. Namun ada pula hal lain yang perlu diperhatikan oleh para orang tua demi tumbuh kembang anak, yaitu stimulasi. Nah, apakah para orang tua atau mom di rumah ini sudah tahu apa itu stimulasi dan apa saja bentuk-bentuk stimulasi yang harus mom tahu dan juga ayah bunda tahu? Tentunya harus dipelajari untuk bisa menstimulasi tumbuh kembang anak. Baik pemirsa, tidak berlama-lama, di sini sudah hadir narasumber yang akan mengupas dan sharing bersama kita. Langsung saja kita sapa bersama-sama Dr. Ika Rosdiana, spesialis kedokteran fisiologi dan rehabilitasi. Assalamualaikum Dr. Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Dokter? Alhamdulillah baik, Dokter Gita. Alhamdulillah baik. Selalu sehat dan fit ya dokter ya. Insya Allah. Amin. Insya Allah amin ya dokter ya. Nah dokter, di kesempatan yang hari ini perdana ya dokter ya, untuk mampir bersama ASI di acara ASI ini ya dokter ya. Kita akan membahas tentang stimulasi tumbuh kembang anak. Nah mungkin bisa di-sharing-sharingkan dulu ini dok, pengertian dari stimulasi kepada para pemirsa di rumah. Silakan dokter. Baik, terima kasih sebelumnya ya. Iya. Jadi stimulasi itu adalah satu gerakan-gerakan yang kita berikan kepada buah hati ya, anak dari usia 1 sampai 5 tahun. 0 bulan sampai 5 tahun. Stimulasi itu banyak hal. Jadi ada 4 aspek yang perlu kita berikan stimulasi. Yang pertama adalah aspek motorik kasar ya. Kemudian yang kedua adalah aspek motorik halus. Yang ketiga adalah aspek bicara dan bahasa. Kemudian yang keempat adalah aspek interaksi sosial. Jadi 4 hal ini yang harus kita berikan stimulasi. Dan stimulasi itu bisa diberikan oleh orang tua. Tapi orang tua harus tahu stimulasi yang benar diberikan pada usia-usia yang seharusnya sesuai milestone atau step-step tumbuh kembang gitu ya. Baik dokter. Nah ini tadi sudah menyebutkan usia-usia dok. Sebenarnya memang harus secara dini itu sejak usia berapa dok rangsangan stimulasi itu harus diberikan orang tua? Iya. Untuk stimulasi itu dalam kurun waktu 1 tahun pertama itu dibagi ke dalam usia 0 sampai 3 bulan, kemudian 3 bulan sampai 6 bulan, 6 bulan sampai 9 bulan, dan 9 bulan sampai 1 tahun. Iya, jadi dibagi dalam 4 kelompok nih dok. Iya, 4 kelompok usia. Jadi stimulasi yang berbeda-beda. Jadi semua sesuai dengan aspeknya. Jadi aspek motorik kasar, motorik halus, kemudian bicara dan bahasa, dan yang terakhir adalah interaksi sosial. Jadi 4 aspek itu harus kita stimulasikan kepada usia
0 sampai 1 tahun. Baik dokter, berarti memang harus terpenuhi 4 aspek itu ya. Betul, dokter ya. Nah, karena aspek. ini sudah ada 4 kelompok usia ini, sebenarnya gerakan-gerakan macam-macam stimulasi itu apa saja dok? Ya, ada mungkin yang kita harus ditampilkan? bisa ditampilkan pada usia 0-3 bulan. Ya, bisa ditampilkan 0 sampai 3 bulan. Atau mungkin dari gerakan-gerakan dulu dok, yang pertama. Ya, jadi usia 0 sampai 3 bulan, mohon maaf ini yang bahasa ya, jadi yang gerak kasar, angkat kepala. Jadi pada gerak kasar, angkat kepala, usia 0 sampai 3 bulan itu anak harus sudah bisa menggerakkan kepalanya atau mengangkat kepalanya sekitar 45 derajat. Ya, jadi pada saat itu kita harus memberikan stimulasi-stimulasi yang membuat si bayi itu bisa mengangkat kepalanya sampai 45 derajat, misalnya dengan memberikan satu mainan yang berwarna, kemudian yang bersinar ya, supaya kepalanya bisa bertahan pada 45 derajat. Gitu. Ya, terus selanjutnya, slide selanjutnya ya. Kemudian dia juga harus bisa berguling ya. Usia 3 bulan tuh berguling bukan berarti dia harus berguling sampai tengkurap balik lagi, belum sampai seperti itu. Jadi dia cukup berguling miring ke kiri, miring ke kanan. Tapi kan harus diberikan stimulasi ya, jadi diberikan mainan dengan warna atau suara, diletakkan pada salah satu sisi, kemudian anak ini akan berguling ke salah satu sisi, kemudian dipindahkan ke sisi yang lain. Apabila anak itu tidak bisa melakukan berguling, maka harus diberikan stimulasi dengan menyilangkan paha bayinya supaya dia ikut bergerak. Itu pada gambar itu disampaikan pada sisi sebelah kanan itu. Jadi kakinya disilangkan supaya anak itu terstimulasi untuk berguling. Ya, jadi pada usia 3 bulan ya maksimal bayi sudah harus bisa miring. Miring ya, belum sampai berguling sempurna gitu. Oke dok. Oh berarti anu ya dok ya, selain dirangsang, memang kalau memang tidak bisa gerak sama sekali, kitalah yang mengubah posisinya. Betul, kita yang memberikan stimulasi atau rangsangan. Baik. Kemudian untuk gerak itu kan yang aspek motorik kasar ya. Berikutnya adalah motorik halus. Motorik halus. Ya, kalau motorik halus itu terkait dengan jari-jari. Jari-jari anak ya untuk melakukan aktivitas. Kemudian kita berikan stimulasi dengan gantungan mainan anak di atasnya, kemudian dengan suara-suara untuk tertali untuk meraih ya. Meraih dan memegang dengan kencang ya. Mungkin anak usia 3 bulan baru meraih saja. Belum sampai bisa memegang dengan kuat ya. Pada step selanjutnya dia akan bisa memegang lebih kuat lagi. Begitu ya untuk motorik. Berikutnya, slide berikutnya. Slide berikutnya stimulasi untuk bicara dan bahasa ya. Meskipun anak usia 3 bulan ya jelas belum bisa bicara ya. Tapi kita harus selalu mengajak dia untuk tersenyum ya. Gerakan-gerakan bibir itu satu tanda bahwa itu adalah respon nantinya dia akan melakukan berbicara dan berkomunikasi. Ya, nanti misalnya babbling atau menyembur-nyembur itu juga satu proses. Ya. Nantinya dia akan berlanjut jadi satu membentuk kata-kata ya. Jadi kita harus mengajak bayi untuk tersenyum, kita ajak bicara setiap hari. Pada saat banyak kesempatan kita minta untuk kita meluangkan waktu untuk mengajak berbicara, meskipun dia nggak paham. Tapi kan mengeluarkan ekspresi-ekspresi ya, kita memberikan satu bicara kan pasti dengan ekspresi supaya bayi itu tertarik gitu. Betul, untuk membentuk bibirnya itu membentuk satu gerakan dan nantinya akan berubah jadi kata-kata gitu ya. Lanjut untuk aspek interaksi lah. Dengan berinteraksi seperti itu sebetulnya kita juga memberikan stimulasi untuk berinteraksi ya. Bayi itu dengan ibunya berinteraksi, jadi kita harus sering peluk dia, kemudian menina bobokkan sambil bersenandung gitu ya. Kemudian kalau si bayi itu mengeluarkan ocehan-ocehan ya, mengeluarkan kita tirukan
nanti supaya bayi juga mengeluarkan suara yang sama. Iya, suara yang sama. Iya, jadi itu biasa. ya stimulasi sekaligus interaksi. Luar Begitu. biasa dok. Iya. Iya. Ya, selanjutnya mungkin? Ya, selanjutnya ini masih sama ya, ini untuk 3 bulan juga. Jadi anak itu dibawa untuk berinteraksi dengan sekeliling ya, tidak hanya dengan yang ada di rumah, tapi juga di sekeliling kita perkenalkan dengan suasana di luar rumah, dengan tanaman, dengan binatang kalau ada ya, dengan posisi kalau sudah usia 3 bulan itu sebaiknya memang posisi kepalanya sudah mulai melatih dia untuk tegak ya, karena dia memang belum bisa tegak, tapi harus mulai melatih kepalanya supaya tegak. Begitu ya untuk 3 bulan. Dan cara melatihnya gimana dok? Apakah memang harus tetap digendong dari depan atau di belakang? Iya. Itu ngaruh nggak dok? Iya, jadi harus kita gendong, bayinya menghadap ke depan. Untuk memberikan stimulasi warna ya, suasana, alam gitu kan. Kemudian sekaligus melatih kekuatan otot-otot servikal. Gitu. Otot-otot gitu. leher ini ya dok ya? Iya, betul. Iya. Mungkin kalau misalkan saya simpulkan dikit ya diintisarikan ya dokter, berarti 0 sampai 3 bulan itu dari motorik kasar dan halusnya kita baru ngerangsang ini ya dok ya, kayak gerakan-gerakan halusnya si anak itu tadi belajar meraih tadi dokter ya, betul. Kemudian harus menstimulasi suara agar dia juga melatih, bisa mungkin tatapannya bisa fokus mungkin ya dokter ya, melatih gitu-gitu ya dok ya, dan juga ini ya dokter ya, melatih gerakan serta kestabilan ini ya dok ya, servikal ya, kekuatan head control istilahnya tulang leher ya. Leher. Baik, selanjutnya. Kemudian untuk yang setelah memasuki 6 bulan itu untuk motorik di servikal atau di kepala ya sudah harus kuat sampai 90 derajat. Jadi pada saat kita angkat begini, dia sudah mulai mengangkat dan bertahan selama setinggi 90 derajat. Ya, itu tujuannya, stimulasi ini adalah untuk kekuatan otot servikal ya, head control. Jadi dia mampu menopang kepala. Itu 6 bulan harus sudah tegak, nggak bisa. Kalau 6 bulan belum tegak ya kita harus waspada. Ya, stimulasi tetap diberikan, tapi kalau tidak berhasil kita tetap harus meminta pertolongan ke dokter spesialis anak. Itu ya. Lanjut untuk stimulasi berikutnya untuk ini setelah duduk kita mulai latih turun ke trunk atau tulang belakang ya. Kita latih untuk anak supaya kita dudukkan meskipun dia belum bisa memang. Tapi kita harus latih duduk dengan sandaran atau disonggo kiri kanan dalam posisi duduk bertahap ya. Pertama kepala sudah harus tegak, sekarang bertahap naik ke turun ke tulang belakang. Ya, lanjut. Ini untuk motorik kasar ya. Kemudian kalau motorik halusnya dia sudah harus bisa meraih ya. Tadi mainan yang didekatkan, kemudian dia sudah mulai menendang, memperhatikan mainan-mainan kecil yang berwarna, kemudian dia sudah mulai merasakan apa yang dipegang itu merupakan satu input sensorik ya, rasa kepada kulitnya. Jadi apa yang dia rasakan, anak kecil itu kan eksplor terus ya. Betul. Rasa ingin tahunya harus. Jadi yang dipegang pun dia eksplorasi, ini apa sih rasanya seperti ini, lah itu harus dia rasakan. Kemudian untuk kekuatannya dia mulai memegang dengan kuat. Jadi barang yang dipegang itu sudah mulai dipegang dengan kuat. Kadang-kadang kita juga perlu sedikit menarik ya, melatih kekuatan kekuatan genggaman si bayi. Begitu ya. Lanjut untuk slide berikutnya, untuk ini masih sama, jadi masih melatih bagaimana cara memegang, kemudian melatih kekuatan dari otot-otot motorik halus gitu ya. Lanjut slide berikutnya tentang yang ini ya berarti. Untuk aspek bicara dan bahasa. Jadi kita sudah mulai meniru-niru
suara-suara, mengenali berbagai macam suara ya, mulai mencari sumber suara di mana gitu. Kalau ada suara meong, kita harus arahkan itu suaranya kucing gitu. Ada di sana ya. Jadi sumber suara kita perlihatkan ya. Yang asing bukan sekedar kresek-kresek gitu kan. Iya. Anak kecil kan gitu ya, kresek meong gitu lah. Ini suara, mulai kita perkenalkan suara-suara binatang dan sumbernya ada di mana. Kemudian juga menirukan kata-kata itu, menirukan misalnya binatang itu ya kita sampaikan ini meong gitu, kemudian si bayi menirukan ya sebisanya dia ya. Mungkin baru kata-kata yang sangat sederhana mungkin ya, bayi kan belum usia 6 bulan mungkin belum mengeluarkan, mungkin baru bentuk dari mulutnya aja gitu. Tapi sudah bisa dilatih ngomong mama atau papa gitu udah boleh ya? Kalau melatih mah terus aja gitu. Aspek berikutnya adalah interaksi. Jadi kita memang selalu mengajak bayi itu berinteraksi ya, baik terhadap ibunya, pengasuhnya, atau orang yang ada di sekeliling di dalam keluarga atau dengan orang lain ya. Kita ajak main gitu, ciluk ba gitu, atau mungkin dia kita ajak di depan cermin untuk berinteraksi dengan dirinya sendiri ya, kemudian meraih mainan ya, berusaha berbagi juga itu sudah mulai kita tekankan di usia 6 bulan. Iya. 6 bulan sudah mulai memegang mainan dengan erat ya. Gitu. Baik. Kemudian ini masih sama ya, stimulasi duduk, menarik posisi dari posisi duduk ini usia berapa Mbak? Masih 6 bulan juga? Ya. Jadi ini mulai 9 bulan ini. Ya. Setelah usia 6 bulan tadi targetnya sampai duduk ya, mulai stimulasi sampai duduk. Kalau 9 bulan itu anak harus sudah duduk. Tidak boleh anak 9 bulan belum bisa duduk, nggak boleh. Harus paten sudah duduk. Harus sudah duduk dan mulai stimulasi untuk mulai berjalan. Ya, merangkak kemudian berjalan. Jadi stimulasi yang kita berikan setelah duduk ya kita angkat untuk berjalan, mulai tetah ya, mulai mengajari untuk merangkak, memberikan permainan-permainan. Misalnya dia sedang duduk di sini, kita berikan stimulasi mainan yang agak jauh supaya dia meraih untuk ke sana. Ya, untuk meraih ke sananya atau berpindah tempatnya kan harus merangkak. Ya jangan ngesot ya, kalau anak kecil ngesot jangan dibiarkan, nanti terbawa terus. Iya betul. Dia harus merangkak. Kita ajarkan merangkak, bagaimana cara berpindah tempat. Iya. Gitu ya. Baik dong. Baik, lanjutnya untuk mengambil ya, dia mulai menggunakan jari-jari tangannya untuk melakukan gerakan-gerakan yang lebih terarah nih, misalnya memasukkan barang ke wadahnya, kemudian bermain mukul-mukul alat musik ya, alat musik atau mungkin memukul-mukul alat dapur gitu ya. Jadi apa yang dilakukan dengan motorik halusnya sudah terarah, bahkan dia sudah bisa diberikan krayon ya. Tentu saja kalau krayon mesti kita pilih dari bahan yang safe ya, karena dia mungkin bisa mulai menggaris-gariskan satu coretan-coretan begitu. Jadi untuk stimulasi usia 6-9 bulan ya, kita ambil patokan 9 bulan itu untuk aspek bahasa dan bicara kita mulai stimulasi lebih naik lagi nih, kita mulai berbicara dengan bayi ya, berbicara, kemudian mengenalkan berbagai macam suara, kemudian menelusuri sumber suara dan menirukan kata-kata. Jadi kita mulai perkenalkan bunyi-bunyian binatang ya, biasanya sekarang banyak sih mainan yang bunyi binatang ikan gitu ya, sesuai dengan binatangnya ya, itu bisa kita perkenalkan ini suara apa ya. Kemudian kalau di alam gitu kita juga perkenalkan suara-suara itu kepada bayi ya. Kemudian mencari sumber dan menirukan kata-katanya. Jadi anak-anak kan kita harus ajari dong jika dia bicara mengikuti suara binatang ya.
Baik. Kemudian mulai mempelajari gambar-gambar juga. Kita memberikan informasi gambar-gambar yang menarik dan memberi tahu ini apa gitu ya. Misalnya ini mobil, ini sepeda, ini binatang apa. Jadi kita sudah memperkenalkan lebih tinggi lagi ini ke buku atau buku dan memperkenalkan ya, tidak sekedar hanya melihat tapi ada interaksi juga dengan ibunya. Kemudian menunjuk gambar ya, gambar bisa ada di mana-mana ya selain di buku gitu. Lanjut, next ya. Kemudian sosialisasi ya. Pada saat usia 9 bulan kita sudah memperkenalkan bayi dengan orang lain ya. Kita ajak keluar, kemudian kita berinteraksi dengan misalnya bye-bye gitu ya, dadah gitu kan, tos atau salim gitu, sudah kita mulai perkenalkan di usia 9 bulan. Jadi anak-anak sudah menggerakkan tangannya dan mungkin ekspresi ya kalau dia belum bisa mengeluarkan kata-kata, atau kata-kata pun satu suku kata, misalnya dah gitu, bah gitu ya, baru satu suku kata kalau 9 bulan. Baik, lanjut ya. Kemudian kita masuk ke 12 bulan ya, 1 tahun. Kalau sudah 12 bulan ya kita harus berdiri, itu berdiri harus ya dokter ya, targetnya memang betul. Tapi kalau jalan mungkin belum ya, beberapa anak itu jalan juga belum, tapi 12 bulan itu berdiri ya. Kemudian kita latih untuk melatih untuk berjalan. Setelah berdiri kita latih untuk berjalan, mungkin mulai dari berpegangan tangan dengan bantuan, atau dia melatih cara berjalan itu dengan memberikan mainan kiri kanan. Pada saat berdiri beri dia mainan di kiri kanan, jadi dia nggak pegangan ya. Kemudian akan melangkah tanpa berpegangan. Salah satu caranya dengan mengisi tangannya dengan dua mainan gitu ya. Baik, lanjut. Tentu saja merangkak jangan ditinggalkan ya, merangkak juga harus dilewati. Kemudian motorik halus ini, kalau motorik halus kita seperti sebelumnya, jadi tujuannya untuk tangan ya, memasukkan benda ke dalam wadah, mainan yang mengapung di air seperti tadi, mulai menyusun balok-balok gitu ya, yang sesuai, kemudian memasukkan wadahnya juga mulai dengan ukurannya yang sesuai, kemudian mulai menggambar dan memainkan alat-alat dapur ya. Kalau pura-pura mainan apa masak-masakan gitu juga bisa gitu, anak-anak diberikan stimulasi seperti mainan yang ada di dapur. Usia 12 bulan sudah mulai bicara, biasanya sudah mulai bicara, mungkin papa gitu ya, ibu, bu, mama gitu ya, dan menjawab pertanyaan meskipun belum berupa kata-kata ya. Dia mulai paham gitu loh, apa yang kita sampaikan kepada bayi, anak itu sudah mulai paham apa yang diminta. Ayo coba tolong ambilkan bola atau apa ya gitu. Mainan itu dia paham gitu ya. Menyebut nama di dalam buku, menirukan kata-kata itu harus kita ajarkan, seperti minum susu ya. Pada di atas 12 bulan ini sudah mulai bukan lagi suku kata tapi kata ya dok. Iya, jadi biasanya kata itu kan terdiri dari 2 suku kata ya. Betul, dok. Minum, susu, mandi, tidur gitu kan, kue, makan, kucing dan lain-lain. Jadi sudah 2 suku kata. Kemudian diajak bicara mungkin dengan apa mainannya, diajak berbicara, kemudian bayi supaya pura-puranya dia berbicara dengan boneka gitu ya. Karena kalau bicaranya sama orang tua terus juga dia mungkin bosan ya. Iya, berarti dilatih lebih interaktif gitu. Iya, betul. Kemudian dia juga bisa kita ajarkan untuk mulai menyanyi gitu ya. Lanjut untuk interaksi. Ya, kalau interaksi di antara 12 bulan ya kita sudah mulai memperkenalkan antar sesama ya. Ya, sesama anak kecil. Betul, sesama gitu anak kecil ya. Jadi kalau mungkin zaman sekarang tuh sudah mulai
mungkin bukan PAUD kali ya, tapi ada lagi ya, lebih rendah dari PAUD. Yang penting mereka ketemu gitu. Ketemu dan berinteraksi, bermain bersama. Kayak playgroup gitu ya, Dok? Betul, playgroup. Mungkin seperti itu ya, namanya saya kurang tahu. Macam-macam ya, Dok? Tapi tujuannya memang untuk mempertemukan sesama anak kecil. Begitu. Baik, dokter. Berarti ini yang 12 bulan ke atas ya, Dokter? 12 bulan ke atas ya. Kan tadi kan anak sudah berdiri nih. Iya. Sudah berdiri dan sudah berjalan. Iya. Sebentar. Ya. Kalau sudah berdiri dan berjalan, setelah 12 bulan sampai 18 bulan, artinya 1,5 tahun, ya, itu anak sudah mulai berdiri sendiri, nggak pakai pegangan, sudah jalan, sudah bisa membungkuk ngambil mainan dan berdiri kembali, bahkan dia sudah bisa nggak cuma jalan maju ke depan, tapi dia juga bisa mundur. Ya, untuk kata-kata dia sudah memanggil kata-kata atau memanggil ayah ibunya, apa, sudah lebih jelas Pak, ya, Ibu gitu. Kata-katanya udah lebih jelas ya. Iya, sampai usia 18 bulan ya. Dan dia bisa mulai memasukkan kubus itu apa? Mainan yang ada yang segitiga, ada yang bentuknya berbeda-beda, itu sudah mulai memainkan dengan benar, iya gitu. Dan dia seharusnya sudah nggak boleh banyak nangis ya kalau sudah 1,5 tahun ya, karena dia sudah mulai tenang dibandingkan usia 12 bulan gitu. Nah, Dokter Ika, tadi kita kan sudah membahas tentang berbagai macam gerakan ya, Dokter ya. Nah, terakhir pembahasan kita itu mengenai tentang bagaimana apabila terjadi keterlambatan stimulasi pada anak itu. Nah, itu tata laksananya bagaimana nih, Dok? Iya, baik. Jadi kalau ada keterlambatan ya, sesuai dengan patokan yang tadi di usia awal, itu tergantung berapa lama dia terlambatnya, apakah terlalu jauh. Kalau masih dekat, orang tua masih tetap bisa melakukan stimulasi seperti yang tadi kita bahas bersama ya. Tapi kalau terlalu jauh, misalnya 6 bulan, kepala juga masih, atau mungkin masih belum ada head control atau kekuatan kepalanya masih jatuh-jatuh, itu kita perlu waspada. Jadi kita perlu membawa anak ke ahlinya. Iya. Jadi pertama memang kita selalu bekerja sama dengan dokter spesialis anak dulu, ya. Dengan dokter spesialis anak dulu. Otomatis kalau ada gangguan tumbuh kembang, kalau sudah seperti itu kan masuk ke gangguan tumbuh kembang, maka akan diberikan stimulasi khusus di rehabilitasi medik. Gitu ya. Jadi tergantung kondisinya. Beberapa anak itu terlambat biasa, ada sih yang namanya developmental delay, terlambat saja, mungkin karena anak pertama sangat disayang, nangis dikit ditolong, apa-apa ditolong, digendong terus ya, pasti kemungkinan besar dia akan terlambat. Nanti akan kita stimulasi, kita edukasi cara menstimulasi yang khusus ya, masing-masing anak dengan stimulasi-stimulasi yang berbeda, tergantung dengan kebutuhan masing-masing anak. Kita edukasikan, kemudian dilakukan di rumah, atau kalau keluarga tidak mampu ya datang rutin ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung untuk diberikan stimulasi tumbuh kembang gitu, sesuai dengan kondisi yang ada, beda-beda memang untuk kasus tertentu. Kasus tertentu ya, Dokter ya. Berarti memang di sini peran penting ya, harus orang tua harus lebih waspada atau aware ya, Dokter ya. Iya. Jadi kalau misalkan dia terlalu jauh, kan biasanya mohon maaf ya, Dok, kadang-kadang orang tua membandingkan dengan anak-anak yang lainnya. Wah, ini anak si tetangga nih udah ini, anak saya belum, usianya sama. Itu memang harus dari sekecil apapun harus tetap waspada ya, Dokter ya. Nah, kalau misalkan tadi terlalu jauh, berarti tahapannya konsul dulu ke dokter spesialis anak, nanti baru ke rehabilitasi medik ya, Dokter ya, penanganannya. Nah, ini itu kan tadi kalau pada mohon maaf anak-anak yang normal ya, Dokter ya. Nah, bagaimana ini masalahnya kalau misal terjadi pada anak yang sudah punya cacat bawaan lahir atau mungkin penyakit bawaan sebelumnya, bagaimana caranya stimulasinya, Dok? Mungkin jadi tantangan tentunya ya, Dok ya. Nah, bagaimana, Dok? Ya, ada beberapa hal sih ya, yang maksudnya sudah sejak dia lahir, kemudian sudah bisa diprediksi, oh ini nanti akan terjadi gangguan tumbuh kembang. Itu memang ada beberapa ya. Ada yang di dalam kandungan sudah seperti itu, kemudian lahir
kita sudah dengan kondisi yang ada, kalau dokter kan ya sudah ini ya paham ya. Kemudian ini nantinya akan terlambat atau pada saat persalinan baik-baik saja, lahir baik-baik saja, tapi di dalam satu proses perjalanan dari bayi sampai usia 1 tahun, kemudian terjadi satu misalnya kejang yang berlebihan ya atau lama, kemudian yang tadinya sudah mulai duduk drop lagi. Jadi tidak bisa bahkan mengangkat kepala sudah tidak bisa lagi, ya itu sudah kelainan khusus. Kalau seperti itu memang tidak bisa dilakukan stimulasi di rumah. Jadi harus dengan dokter spesialis anak atau mungkin dengan spesialis saraf, dan stimulasi dilakukan di rumah sakit. Gitu, karena kondisinya khusus. Tidak bisa kalau sudah hal yang ada gangguan-gangguan neurologi ya, kardiovaskuler itu agak cerebrovaskuler maksud saya, itu memang tidak bisa dilakukan oleh orang tua. Iya, baik dokter. Berarti memang penyakit bawaan itu cukup kompleks juga ya dokter ya, berpengaruh terhadap stimulasi yang harus dilakukan. Nah seperti itu. Jadi memang pada keadaan-keadaan khusus tertentu ya di sini juga orang tua yang nggak boleh ini ya dokter ya, nggak boleh cuek-cuek aja ya dokter ya, nggak boleh cuek-cuek aja. Kadang mungkin ada yang orang tua ya mohon maaf ya dok, mungkin karena tahu dan keadaan seperti itu mungkin pasrah aja, ya udah distimulasi sendiri aja seadanya, padahal kan masih bisa dengan bantuan ya dokter ya, seperti itu. Nah mungkin kita bisa lihat di Instagram kalau udah ada pertanyaan. Kalau belum ada pertanyaan, nah ini ada pertanyaan lagi dok dari luar. Nah kalau pertanyaan dari luar ini tadi ada yang bertanya, kalau misalkan gangguan stimulasi ini apakah ada pengaruhnya dengan tingkat kecerdasan nih dok nantinya? Gangguan stimulasi anak, gangguan tumbuh kembang anak. Iya betul. Biasanya memang demikian. Jadi kalau anak dengan gangguan tumbuh kembang itu ada beberapa penelitian ya, itu berkorelasi dengan IQ, terutama yang kaitannya dengan bicara. Memang jadi bicara, interaksi itu sangat penting ya. Jadi nantinya ke IQ memang agak, memang saya sendiri, kami di sini belum pernah melakukan satu pengamatan, tapi di dalam jurnal-jurnal kalau ada gangguan pada berbicara, kemudian ada gangguan pada atensi, kemungkinan besar IQ-nya juga rendah. Kurang ya dokter ya berarti. Ya. Seperti itu. Ya, berarti memang ini ya ada hubungan erat ya di situ ya. Jadi betapa pentingnya pemberian stimulasi ya. Sampai saatnya anak itu dilakukan tes IQ ya, sebelum mereka masuk sekolah kan. Sekarang untuk anak-anak khususnya dengan gangguan tumbuh kembang itu, sekolah selalu minta hasil tes IQ. Betul dok, betul. Sekarang begitu. Betul ya. Jadi kita harus berikan stimulasi yang benar pada usia 5 tahun itu supaya kita bisa mendapatkan IQ yang sesungguhnya gitu ya. Iya, target IQ-nya ya dok. Iya. Luar biasa. Nah ini sekarang apa yang harus diperhatikan orang tua dalam stimulasi anak nih dok? Jadi tidak hanya nantinya outputnya, harapannya tidak hanya sekedar stimulasi, tapi harus tahu tujuannya itu bagaimana dok orang tua. Iya, karena stimulasi ini terutama di usia-usia di bawah 5 tahun ini nantinya kan akan jadi perkembangan anak selanjutnya ya, sampai dia tumbuh dewasa. Jadi betapa pentingnya stimulasi itu supaya anak ini tidak mengalami keterlambatan sampai usia di atas 5 tahun. Di atas 5 tahun. Ya. Baik dokter. Berarti memang pentingnya peran stimulasi ini sebagai modal dasar ya dokter ya. Iya betul. Sebagai modal dasar seperti itu. Nah sekarang kalau misalkan kaitannya nutrisi nih dok terhadap stimulasi tumbuh kembang anak bagaimana nih dok? Iya. Kalau kaitannya dengan nutrisi, tentu saja anak-anak dengan nutrisi yang baik gitu, kemungkinan besar itu tumbuh kembangnya juga baik ya. Dan anak-anak dengan nutrisi yang kurang atau gangguan gizi yang buruk tentu saja tumbuh kembangnya juga tertunda ya. Betul, dok. Banyak sekali yang datang di
rehabilitasi medik anak-anak dengan gizi buruk. Itu kita stimulasi sampai berbulan-bulan, itu juga target motoriknya juga sulit ya kalau gizinya tidak diperbaiki. Jadi tetap gizinya harus diperbaiki untuk mencapai standar motorik yang sesuai dengan tumbuh kembang. Iya. Baik dokter, nah ini kita hampir 60 menit tidak terasa nih dok, kita sudah bersama nih dok. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir nih dok ya. Nah sebenarnya bagaimana caranya orang tua itu mendapatkan ilmu atau mungkin pengetahuan, oh iya kalau umur segini harusnya begini, itu didapatkan itu dari mana nih dok kalau informasi seperti itu? Mereka itu bisa mendapatkan informasi tersebut dari mana seperti itu dok? Sebetulnya di era sekarang itu mudah ya. Nah iya. Mudah sekali. Cuman apa yang kita peroleh itu seharusnya sesuatu yang benar. Ya. Makanya saya menyampaikan tadi ini saya ambil dari Permenkes. Betul dong. Jadi sesuatu yang sudah benar-benar mungkin dibicarakan oleh para ahli sehingga muncul satu buku pedoman gitu tumbuh kembang, dan itu ada di buku pink di itu Google juga ada ya, kalau mau dilihat ada buku stimulasi tumbuh kembang yang benar dan deteksi dini gitu. Iya, berarti memang harus ini ya dok, kayak orang tua harus lebih pinter-pinter mencari tahu seperti itu, kemudian mencari sumber yang valid tentunya ya dokter ya. Nah mungkin ini sebagai penutup, ada pesan-pesan dah dok buat para orang tua di rumah terkait tema kita hari ini dok. Iya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa tumbuh kembang anak itu enggak sekedar hanya anaknya bisa jalan atau enggak ya. Iya dokter. Sebagian besar itu yang datang selalu begitu. Iya. Anaknya belum bisa jalan. Jadi ada 4 aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah ya jalan tadi itu, motorik kasar, kemudian motorik halus, bagaimana anak-anak menggunakan kedua tangannya untuk melakukan aktivitas, kemudian berbicara, dan bahasa itu sangat penting. Kemudian interaksi dengan siapa? Dengan temannya, sesama anak-anak, dengan orang tua, dengan lingkungan keluarga. Jadi itu perlu diperhatikan. Stimulasi nggak bisa salah satunya, jadi harus keempat-empatnya. Baik dokter, luar biasa sekali penjelasannya dok ya. Baik pemirsa, kalau saya simpulkan sedikit ya, ini memang stimulasi itu memang sangat penting, karena stimulasi tadi mengingat 4 aspek dasar yang sudah disebutkan oleh dokter Ika tadi, itu merupakan modalitas ya dokter ya, modalitas standar seperti itu. Jadi memang anak-anak itu sudah standar, memang seharusnya bisa melewati 4 aspek tersebut. Nah dan juga para mom, para ayah juga harus lebih aware ya, lebih tahu. Jadi per masing-masing usia itu harus tahu gerakan-gerakan apa yang harus sudah dicapai, kemudian bahasanya apa yang harus dicapai seperti itu, dan interaksi yang normal itu dia yang seperti apa, agar nanti dia bisa tumbuh kembang baik sesuai dengan usianya. Begitu ya dokter ya. Nah, apabila nanti terjadi keterlambatan, sedini mungkin, tidak apa-apa, sedini mungkin dikonsultasikan ke dokter spesialis anak. Nanti kan akan diarahkan kalau misalkan memerlukan bantuan khusus seperti itu, pantauan khusus, nanti akan diarahkan ke dokter rehabilitasi medik. Nah, salah satunya kalau di Rumah Sakit Islam Sultan Agung kita punya dokter Ika nih di sini. Betul ya dokter ya. Nah, seperti itu. Baik pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kami menemani Anda. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dokter Ika. Sama-sama. Ya dokter, semoga sehat selalu. Amin. Dan semoga ilmu yang diberikan oleh jenengan itu menambah keilmuan saya dan juga menambah informasi serta pengetahuan para pemirsa di luar sana ya. Baik pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Tidak terasa sudah 60 menit kita menemani Anda. Jangan lupa saksikan ASI setiap hari Kamis pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat di Instagram RSI Sultan Agung Semarang dan juga RSI Sultan Agung Banjarbaru, serta channel YouTube kami RSI Sultan Agung Semarang. Pokoknya jangan sampai terlewat ya. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya Dokter Gita, mewakili kru yang bertugas hari ini. Mohon undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.